We proceed to the following program. Welcome remarks will be delivered by Ambassador of India to Indonesia, in case represented by Dr. Shalia Shah, Consul General of India in Medan, Indian Embassy to Indonesia. Please give a big welcome to Shalia Shah. Namaste, Selamat pagi. Respected Dr. Amir Hussain Idris, Rector, Universitas Al-Muslim, Bapak Abdul Prihatin Sabtono, Directorate, Asia Selatan dan Tangga, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dr. Nurdin Abdul Rahman, Chairperson of the Committee, distinguished guests, speakers, participants, students of the University Al-Muslim, ladies and gentlemen. First of all, I wish to convey warmest greetings from my ambassador, Her Excellency Miss Nature Loon, Ambassador of India to Indonesia and Timor-Leste. She conveys her sincerest apologies that she couldn't make here today, but she sends her good luck and wishes for this conference. India and Indonesia have shared 2 millennia of close relations, and for centuries our countries are connected by the winds that blow across the Indian Ocean. These have facilitated the exchange of ideas, culture, religion, and most importantly, trade. We are important maritime neighbors whose relations are rooted in civilizational links with a similar perception of evolving maritime situation around us and the world at large. Let me tell you, in 2005, India and Indonesia became strategic partners, and we have strengthened our cooperation through 5 pillars. These 5 pillars are strategic engagement, defense and security cooperation, comprehensive economic partnership, cultural and people-to-people contact, and cooperation in responding to common challenges. There are frequent high-level exchanges between India and Indonesia in the past decade, between the heads of states, ministers, and senior officials, and this shows how the political commitment between the two countries is strong to create a more strong relation. There is tremendous potential in increasing our defense ties. Indonesia has played host to a lot of Indian Navy ships and Indian Coast Guard ships, and every year Indian ships visit Palawan in Medan. We are also happy that Indonesian ships are traveling to India, and recently they have participated in the Indian Fleet Review which happened in February. And it gives me immense pleasure to share with you that the coordinated patrol in Palawan between the Indian and the Indonesian Navy has been raised to a level of joint exercise. Everyone who comes to Indonesia, any Indian who comes to Indonesia can just tell you that how striking similarities are there between our culture. Both India and Indonesia also share similar global aspirations and challenges. But despite our large size and rapid growth of our economies, trade and investment between India and Indonesia remains modest. There is a need to synergize our efforts in this area and in the area of business and economy, and to create sectoral and directional imbalance of our trade to further diversify it. Well, this brings me to the topic of the conference today. In ancient times, we shared flourishing trade between our two countries, specifically through the Andaman Islands. Andaman Islands have played an important role in maritime linkages between India and Indonesia.
especially with the island of Sumatra. Now let me tell you something about Andaman and Nicobar Islands, which is also my hometown. Yeah, saya berasal dari Pulau Andaman. Andaman and Nicobar Island is a group of 572 islands that lie at the juncture of Bay of Bengal and the Andaman Sea, which is just 150 kilometers from Aceh. So we are closer to Indonesia than India. It is a union territory with a population of approximately 400,000, comprised of indigenous tribes and people who had migrated from mainland India during the colonial era. Owing to the geographical proximity with Sumatra, the Andaman Islands share a lot of similarities with Sumatra. We also share similar vulnerabilities, especially in terms of connectivity and natural disaster. The 2004 tsunami hit the Andaman Islands as badly as it hit Aceh and Sumatra, and thousands were rendered homeless. The worst affected were the Nicobar Islands, which were wiped out completely. Now, India and Indonesia both have a great need to open trade and secure sea lanes. And in this context, I would like to mention President Jokowi's Global Maritime Access. And his vision provides the much awaited vision and leadership in this direction to ensure safety and security and economic prosperity in the region. India's commitment to the Mausam project. Mausam is very similar to what you know as Musim, like the season. India's Mausam project links the countries of Indian Ocean and aims at reviving the maritime linkages which have been built since the ancient times. In this context, it is clearly evident that the Andaman and Nicobar Islands will emerge as a trade and security zone. India and Indonesia are one of the founder members of Indian Ocean Rim Association, or we fondly call as IORA. And Indonesia is the current chair of IORA, and I had the opportunity and the privilege to attend the recent Indian Ocean Dialogue held in Padang. During our chairmanship, when India was the chair of IORA, we identified 6 priority areas: maritime security, trade, investment facilitation, fisheries management, disaster management, academic and scientific cooperation. So when we talk about cooperation between India and Indonesia, especially between 2 islands of India and Indonesia, this can provide a vision and a clear focus to further exploring the possibilities between Andaman and Nicobar Islands and Bay Islands. I am sure this conference would facilitate exchange of ideas, concerns, and experiences of all the speakers and participants, and would help in evolving a common understanding to address the emerging challenges in the region. And it will also help to bring closer important information and people from Andaman Islands and the Bay Islands. I look forward to a substantive and fruitful discussions ahead. Terima kasih. And let's come to last welcome remarks. Will be presented by Rector of Al Muslim University, Bapak Amiruddin Idris. Bapak Amiruddin Idris will also officially open this conference. Please welcome Bapak Amiruddin Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di gedung Auditorium Academic Center Apunsi Usanan Universitas Muslim, suatu kegiatan dalam rangka mengikuti, yaitu International Conference on Prospect Information of Trade, Intercommunication and Historical Case Andaman Nicobar Islands, istilah ini ANI, and West Island Sabang, Aceh Indonesia, sebagai suatu prosesi sangat penting, menjadi suatu kewajiban kita semua dalam perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi. Sebelumnya kami sampaikan bahwa setiap Sabtu terus melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas di ruangan ini. Pertama sekali kami mengucapkan selamat datang di Biren Matan Bulu yang terkenal sebagai Kota Sati. Selamat menikmati dan jalan-jalan di kampung. Yang terhormat Bapak Bupati Biren atau yang mewakili, dan juga mewakili beberapa bupati wali kota di sekitar ini. Dr. Sheila Shah, Konsul Jenderal India di Medan, selamat datang kembali sekali lagi. Bapak Agus Prihatin Sartono dari Kementerian Luar Negeri, Direktorat Asia Selatan dan Tengah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bapak Dr. Arif Saiman, Pak Arif, ya, Pak Arif, selamat datang Pak Arif sekali lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak, sangat apresiasi kami. Bapak Profesor Dr. Iwan, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan adalah Atasnya Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, kalau nggak salah. Profesor Dr. Prasubrata Kamitra, ini Direktur Institut Studi Asia Selatan, National University of Singapore. Dr. Aris Ananta, ini sudah menjadi keluarga besar kampus ini. Alhamdulillah setiap ada event beliau hadir dan memberi suatu support, apresiasi kepada kami secara terus menerus. Bahkan beberapa wisuda juga beliau hadir. Bapak Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, ini juga keluarga besar kampus kita. Insya Allah beliau juga nanti berkenan membuka suatu ketika nanti sudah komunikasi katanya pada saat kuliah perdana program studi hubungan internasional kita yang akan berlangsung 2 bulan ke depan. Bapak Profesor Dr. Nazarudin Samsudin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kalau ini Pak Prof, ini orang kampung, pulang kampung, pulang ke Matang, sering ke sini beberapa kali. Setelah hari ini beliau tidak pulang, biasanya sampai seminggu lebih bernostalgia kembali pulang ke kampung beliau. Profesor Dr. Richard Barcelo dari British Columbia, Kanada. Profesor Dr. Xinglong Tai dari Tampang University Taiwan. Terima kasih dari jauh ke sini. Dr. Evi, pejabat Bank Indonesia, beberapa forum ekonomi Aceh seperti forum Takau Aceh Barat, dan beberapa unsur kegiatan-kegiatan ekonomi di sini. Bapak Ketua Pembina Umur Saya Sangat Sangat, unsur muslidah TNI Polri. Tadi lupa saya menyebutkan paling utama, terutama yang pertama sekali disedianya adalah Bapak Prandes Haji Anwar Idris, anggota DPR RI Republik Indonesia Komisi 10
apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan-kegiatan pada hari ini. Beliau sambil menghadiri kegiatan ini adalah dalam rangka reses ke kampung ataupun ke tempat pemerintahan beliau. Insan pers, seluruh hadirin Sivitas Akademika, Ananda semua beberapa dari organisasi kemahasiswaan. Hadirin yang kami muliakan, kita patut bersyukur bahwa konferensi ini diselenggarakan oleh Direktur Hubungan Internasional kampus ini, Bapak Nurdin Abdurrahman. Suatu kegiatan event yang dilaksanakan oleh Lembaga Hubungan Internasional di kampus ini dan beberapa kegiatan yang terus melakukan hubungan luar negeri dalam rangka pengembangan kampus dan tentunya adalah ada faedah kepada masyarakat di daerah ini. Profesor Dr. Aris Ananda dan Profesor Dr. Ramsudi dan teman-teman, Prof. Mahanto dan lainnya, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga. Sejenak bahwa kampus ini berada di kampung benar, di pelosok jauh dari pusat ibu kota. Dari Aceh 200 km lebih, 200 km lebih, 4 jam perjalanan. Dari Medan 3 jam perjalanan. Tapi alhamdulillah komunikasi sekarang kita ada pesawat dari Lusmane, ada Afrika. Tapi selalu kami amankan kepada seluruh kita, kami juga ingin maju, ingin sukses seperti juga kampus-kampus lain. Kami ingin maju dan berhasil sebagaimana universitas lain, seperti Universitas Indonesia dan lain. Kami memang memiliki motto unggul profesional Islami. Maknanya di sini unggul, kami terus berusaha yang terbaik, walaupun belum baik. Profesional kami akan bekerja secara profesional yang bagus, terus berusaha ke arah itu. Islami kami tetap menjaga norma-norma agama dalam kampus ini. Apakah dalam segi budaya, dalam segi organisasi, dalam segi peradaban, dalam hubungan berpakaian dan lain-lainnya. Sesuai dengan motto ini, terus segala harapan masyarakat, kami terus berpikir untuk mewujudkan harapan dan impian tersebut. Kami saat ini sudah mulai mewujudkan harapan itu. Kami unggul dalam bidang akademik. Tercatat, Universitas Muslim menempati nomor 1 universitas swasta terbaik di Aceh. Dan urutan ke-102 perguruan tinggi negeri dan swasta di Republik Indonesia dalam beberapa tolak ukur yang diukur oleh Kemenristek. Kami terus berupaya meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan akademik. Dosen yang kami pilih sesuai dengan bidang dan karyanya. Rasio dosen dan mahasiswa terus kami sesuaikan dengan aturan Kementerian Pendidikan. Konferensi yang akan dibuka sebentar lagi, dengan kluster ekonomi, politik, hubungan internasional, sosial budaya dan sejarah. Kebijakan dan tujuan dari konferensi ini adalah yang pertama, untuk memanfaatkan potensi geografis kedekatan antara Pulau Andaman Nicobar dan Sabang yang dapat diwujudkan dalam membangun hubungan dagang antara India dan Indonesia. Kemudian untuk mempromosikan perdagangan dan bisnis antara kedua negara, yaitu India dan Indonesia, melalui komoditi unggulan masing-masing wilayah dan kawasan negara. Untuk mendiskusikan, sebentar lagi mungkin telah disampaikan oleh Direktur Hubungan Internasional tadi, nanti akan mendiskusikan upaya-upaya apa yang perlu mengembangkan fasilitas infrastruktur yang dapat kita arahkan, kita sumbangkan kepada pemerintah Indonesia Aceh secara khusus dalam hal ini antara Kepulauan Andaman, Nicobar dan Air Sabang dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Samudra India. Untuk mengembangkan rencana kerjasama penelitian akademis, karena kedua negara memiliki ikatan sejarah yang panjang, lebih-lebih Aceh, hubungan ekonomi, sosial budaya, diplomasi India, Indonesia dan Aceh. Masih banyak sekali budaya-budaya India yang sedang berkembang dan diterapkan di Aceh ini. Untuk mendiskusikan kemungkinan ancaman
yang dapat membahayakan bagi stabilitas, keamanan, dan keselamatan negara di Samudra Hindia dan mencari solusi bagi peningkatan perdagangan bisnis antara India dan Indonesia. Perdagangan dalam pandangan Islam memiliki peranan penting. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, mata pencaharian apakah yang paling baik? Lalu beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang bersih. Itu adalah hadis riwayat Al-Bazzar. Kerja dengan tangan sendiri atau produksi dalam arti lain adalah perdagangan dua hal yang disebut Rasul sebagai pekerjaan yang paling mulia dan paling baik. Dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat yang saling membutuhkan. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai segala sesuatu yang dibutuhkannya. Ia hanya mampu memiliki waktu untuk memenuhi sebagaimana dan memerlukan bantuan orang lain untuk mencapai sebagian kebutuhan hidupnya. Atas dasar itulah Allah memberikan inspirasi kepada manusia untuk mengatakan pertukaran, perdagangan dengan bersama, hidup akan lebih baik, lebih berkembang, dan mencapai kesejahteraan menjemuk dengan adanya perdagangan. Tujuan tamu undangan yang kami hormati, seiring berkembangnya pemikiran ekonomi, konsep perdagangan luar negeri ini terus dikembangkan dan dianalisis. Para ahli ekonomi sepakat dalam pernyataan bahwa perdagangan luar negeri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Kita ambil contoh India, di mana India menempatkan urutan keempat terbesar di dunia berdasarkan purchasing power parity, atau India menjadi tujuan penting untuk bisnis dan investasi. Hal ini sangat mendasar karena India memiliki tenaga kerja yang banyak, profesional, dan juga sumber daya alam yang melimpah. Secara historis, perkembangan India mengalami perubahan besar sejak 1991 atau setelah reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi yang terjadi di India sendiri dari tiga hal utama, yaitu liberalisasi, privatisasi, globalisasi. Dalam hal ini karena foreign direct investment meningkat dengan tajam, banyak hal yang dapat mempelajari dari India. Kegiatan konferensi ini sangat baik menurut kami sebagai langkah awal untuk menjalin kerjasama perdagangan hubungan yang baik Indonesia-India. Kita harapkan dari konferensi ini melahirkan pemikiran-pemikiran yang baik yang dapat disumbangkan, yang berdampak pada kebijakan hubungan Indonesia-India. Ini tentunya rekomendasi ini kita serahkan kepada pemerintah Aceh dan Indonesia. Kita harap semoga Aceh ke depan akan memiliki konsul jenderal India dan kamar dagang India minimal sekali di Aceh ini. Semoga Allah melimpahkan kepada kita semua hikmah dan kebijaksanaannya, kekuatan dan kesabaran dalam mencapai apa yang kita cita-citakan. Memenuhi permintaan daripada Bapak Direktur Hubungan Internasional kampus ini dan oleh protokol oleh MC tadi membuka secara resmi bersama-sama kita. Pada hari ini kami atas nama seluruh sivitas akademika Sabtu 23 April 2016 Masehi bertepatan dengan 15 Rajab 1430 Hijriah, Konferensi Internasional Indonesia India ini dengan resmi kami buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And we hope for Bapak Nurdin, Abdul Rahman, and Dr. Shah would like to join Bapak Amiruddin Idris on the stage in exchanging plates and souvenir session. First, delivering plates and souvenirs from the record of Muslim University, Bapak Amiruddin Idris, to Ambassador of India in Indonesia, Dr. Shah. And next, delivering plates and souvenirs
souvenirs from Syariah of Ambassador of India in Indonesia to Rector of Muslim University, Bapak Amiruddin Idris. Ya, terima kasih. Boleh saya buka? Buku tentang India.